Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 7 semester ganjil. Bersama saya Chandra Irawan, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Kadohejo Pandeglang. Oke, video pembelajaran kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat atau paragraf pada teks prosedur. Yang ketiga, menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa. Yang keempat, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya dengan benar. Ini diturunkan atau acuannya dari indikator, tetapi hanya satu yang dipakai karena tujuan-tujuan pembelajaran yang lainnya nanti kita akan coba bahas di video-video berikutnya. Langsung saja kita ke struktur teks prosedur. Di sini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah cara membuat dan cara melakukan. Untuk cara membuat, struktur yang pertama adalah tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Sedangkan struktur cara melakukan, yang pertama adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penutup. Ini berbeda. Kenapa? Karena dalam cara melakukan itu tidak ada alat dan bahan yang diperlukan. Contohnya cara melakukan senam pramuka atau senam PGRI atau senam yang lainnya. Ini tidak membutuhkan alat dan bahan. Berbeda dengan cara membuat, di strukturnya ada alat dan bahan. Misalnya atau contohnya cara membuat pisang goreng. Itu pasti membutuhkan bahan seperti terigu, pisangnya, minyak, dan lain-lain. Begitupun dengan alatnya. Alatnya misalnya penggorengan, kemudian pisau sebagai alat pemotong, dan yang lainnya. Kita bahas struktur yang pertama, yaitu tujuan. Pada bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian. Contoh, mudah dibuat atau dilakukan, cepat, bermanfaat, dan murah. Struktur tujuan ini biasanya berupa kalimat atau bisa juga berupa paragraf, dan letaknya berada di awal teks prosedur atau tepatnya setelah judul. Struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Pada bagian ini berisi informasi tentang alat-alat dan bahan-bahan
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Contohnya, cara membuat layang-layang, maka alat yang diperlukannya adalah seperti pisau, kemudian gunting, dan yang lainnya. Sedangkan bahan-bahan yang digunakannya adalah kertas, kemudian benang, bambu, dan yang lainnya seperti itu. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini tidak dapat diubah urutannya karena memang harus berurutan. Jika mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang tidak berurutan, maka hasil pekerjaan kita tidak akan sesuai yang diinginkan atau diharapkan. Untuk itu, langkah nomor 1 dikerjakan pertama, nomor 2 ya dikerjakan kedua, begitupun seterusnya. Struktur yang terakhir atau struktur yang keempat yaitu penutup. Penutup ini berisi ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Contoh, ternyata mudah membuat masakan tradisional yang satu ini. Kue lezat siap dinikmati. Nah, jadi bagian penutup ini berisi memotivasi seseorang agar bisa melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Dan struktur penutup ini bisa berupa kalimat maupun paragraf. Letaknya ada di bagian terakhir pada teks prosedur. Oke, di sini ada contoh teks prosedur, yaitu cara membuat es krim. Di sini sengaja Bapak teksnya warnanya dibedakan, yaitu untuk membedakan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Silahkan dibaca dengan penuh pemahaman. Kemudian jika video ini terlalu cepat, silahkan di pause ya, untuk bisa membaca secara keseluruhan. Setelah membaca contoh teks prosedur cara membuat es krim secara keseluruhan, tolong teksnya dianalisis kembali, karena di sini Bapak sudah menyediakan LK, yaitu menentukan bagian struktur teks prosedur cara membuat es krim. Nah, di sana ada kolom struktur, kolom bagian teks atau paragraf, dan kolom alasan. Misalnya pada bagian teks paragraf keberapa yang masuk ke dalam struktur tujuan. Kemudian paragraf keberapa yang masuk ke dalam struktur bahan dan alat, begitu seterusnya. Jangan lupa juga cantumkan alasan kalian kenapa bagian teks tersebut masuk ke dalam strukturnya. Kemudian hasil pekerjaan nanti bisa dikirim melalui email Bapak, bisa juga melalui WhatsApp, maupun nanti Bapak tugaskan di Google Classroom ya. Selamat mengerjakan. Demikianlah video pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang struktur teks prosedur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan bagi yang sudah membuat video-video pembelajaran, mudah-mudahan ini hanya bukan sebatas administrasi sekolah saja, tetapi kita coba untuk sampaikan kepada peserta didik, harus sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan kondisinya saat ini. Oke, terima kasih. Bertemu nanti di video selanjutnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.